Sekuat apakah timnas Tanzania? 5 pemain bintang Tanzania yang wajib diwaspadai Indonesia. Vietnam remehkan Tanzania, ini katanya. 3 pemain siap menyusul gabung skuad Garuda. Inilah daftar skuad timnas U20. Simak berita selengkapnya. Bedah kekuatan timnas Tanzania. Pertandingan uji coba antara timnas Indonesia dan Tanzania menjadi sorotan. Laga timnas Indonesia versus Tanzania akan berlangsung di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu, 2 Juni 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini sebagai laga uji coba sebelum berlangsungnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, timnas Indonesia telah menghadapi Tanzania pada pertandingan persahabatan tahun 1997. Laga tersebut berlangsung di Stadion Siliwangi, Bandung, dengan hasil kemenangan bagi Indonesia. Timnas Indonesia menang dengan skor 3-1, gol dicetak Kurniawan Dwi Yulianto, 2, dan Fahri Husaini, 1. Namun, saat ini Tanzania menunjukkan potensi yang kuat, terutama dengan peringkat FIFA mereka yang mencapai posisi 119. Meskipun bukan peringkat tertinggi yang pernah mereka raih, puncaknya adalah peringkat 65 pada 1997, Tanzania tetap menjadi lawan yang layak diperhitungkan. Inilah 5 pemain Tanzania yang layak diwaspadai Indonesia. Yang pertama, Bwana Samatta. Berstatus sebagai kapten Tanzania, Samatta merupakan top skor aktif dengan 22 gol dari 75 penampilan. Hanya tertinggal 3 gol dari Mrisho Ngasa yang berstatus top skor sepanjang masa Tanzania dengan 25 gol. Bwana Samatta musim ini bermain bagi PAOK Thessaloniki, setelah sebelumnya bermain untuk Fenerbahce dan Aston Villa. Pemain berusia 31 tahun ini mulai bersinar saat bermain untuk raksasa Belgia, Racing Genk dengan mencetak 56 gol dari 144 penampilan dan mempersembahkan gelar juara Liga Belgia di musim 2018-2019. Yang kedua, Simon Msuva. Penyerang berusia 30 tahun ini juga merupakan top skor aktif Tanzania dengan 22 gol dari 86 penampilan. Saat ini ia bermain bagi tim divisi kedua Arab Saudi, Al-Najmah. Sebelumnya ia bermain bagi tim divisi utama Liga Al-Jazair JS Kabylie. Keunggulan dari Simon terletak dari keahliannya bermain di banyak posisi. Mulai dari gelandang serang, penyerang sayap hingga striker utama. Penampilan terbaiknya adalah saat memperkuat Diva El Jadida di Liga Maroko, sebelum pindah ke Wydad Casablanca. Bersama Wydad Casablanca, ia meraih 2 gelar juara Liga plus juara Liga Champions Afrika di musim 2022. 3. Himit Maumkami. Gelandang elegan milik Tanzania dan merupakan anak dari legenda Tanzania, Maumkami. Keduanya punya julukan yang sama, ball dancer. Berposisi sebagai gelandang, Himit pernah mencuri perhatian ketika bermain untuk Piala Afrika U17 tahun 2010, di mana ia menjadi kreator dari Tanzania. Tanzania saat itu mengemas 32 gol dari 4 laga di fase grup. Kini di usianya yang 31 tahun, Himit bermain untuk klub papan tengah Liga Mesir, Talaya El Gais setelah sebelumnya bermain untuk El Mahala di liga yang sama. Karir Himit lebih banyak dihabiskan di Mesir dengan sudah memperkuat 5 klub sejak 2019. Meski begitu, Himit pernah menjadi juara Liga Tanzania bersama Azam di musim 2013-2014. 4. Novatus Miroshi. Gelandang bertahan masa depan Tanzania. Usianya masih 22 tahun dan saat ini bermain untuk raksasa Ukraina, Shakhtar Donetsk dengan status pinjaman dari Zulte Waregem. Bersama Shakhtar Donetsk, ia mengemas 1 penampilan di Liga Champions. Meskipun masih sangat muda, ia sudah memiliki 21 caps dengan 3 gol bersama tim senior Tanzania. Miroshi juga merupakan pemain multiposisi, bisa bermain sebagai bek tengah, fullback hingga gelandang bertahan. Tingginya yang mencapai 185 cm juga menjadi keunggulannya dalam duel-duel udara. Yang kelima, Kelvin John. Sama dengan Miroshi, Kelvin John masih sangat muda, berusia 20 tahun, ia sudah memiliki 6 caps bersama Tanzania. Bahkan Kelvin John sempat masuk dalam 60 pemain muda potensial versi The Guardian tahun 2020. Ia bersanding dengan Benjamin Sesko, RB Leipzig, Jamal Musiala, Bayern Munchen, Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, Ilais Moriba, Getafe, hingga Xavi Simons, PSV Eindhoven. Kelvin John saat ini bermain untuk tim junior Racing Genk di Divisi 2 Belgia. Secara permainan, ia kerap disamakan dengan JJ Okocha atau Nwakno Kanu, yang kuat dalam menahan bola sekaligus apik dalam eksekusi akhir. Kehadiran mereka menambah variasi dan kekuatan pada skuad Tanzania.
Meskipun timnas Indonesia memiliki catatan positif dalam pertemuan sebelumnya, hal tersebut tidak mengurangi potensi ancaman dari Tanzania. Pertandingan uji coba ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk menguji strategi dan kualitas permainan mereka sebelum kembali ke pertandingan resmi. Dengan demikian, meskipun timnas Indonesia memimpin dalam rekor pertemuan sebelumnya, mereka harus tetap waspada dan berusaha keras menghadapi tantangan dari Tanzania. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, diharapkan timnas Indonesia dapat meraih hasil positif dalam pertandingan ini. Media Vietnam ejek Tanzania tim hijau aneh, laga ini diatur menguntungkan Indonesia. Laga uji coba timnas Indonesia melawan timnas Tanzania mendapat komentar menohok dari publik Vietnam, sebut keuntungan yang bakal didapat skuad Garuda. Awalnya, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, melalui sang presiden mencoba membujuk timnas Indonesia agar mau menggelar uji coba melawan Harimau Malaya. Namun wacana tersebut sama sekali tidak pernah dibahas oleh Erick Thohir, hingga Tanzania pun diumumkan sebagai lawan uji coba skuad Garuda. Kabar laga uji coba timnas Indonesia melawan Tanzania ini pun merebak hingga mendapat respons publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya. Publik Vietnam terkejut dengan langkah Indonesia memilih Tanzania ketimbang harus menghadapi Malaysia di laga uji coba. Respons cukup unik yang terkesan merendahkan Tanzania, timnas berjuluk Taifa Stars ini disebut sebagai tim yang sangat aneh oleh publik Vietnam. Padahal Tanzania duduk di peringkat ke-119 ranking FIFA, hanya berjarak 4 tangga dari Vietnam yang duduk di posisi 115. Timnas Indonesia akan melakoni laga persahabatan melawan tim asal Afrika sebelum tampil di dua laga terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis The Tao 247, VN. Indonesia memilih pasukan hijau yang sangat aneh sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, lanjut The Tao 247, VN. Awalnya Malaysia mencoba berkomunikasi dengan Indonesia untuk menggelar laga uji coba, namun skuad Garuda memilih lawan yang relatif tidak dikenal supporter, imbu mereka. Selain mengejek Tanzania sebagai tim yang sangat aneh dan tidak dikenal, namun media Vietnam ini menyoroti celah yang bisa menguntungkan Indonesia. Hal ini berkaitan dengan peringkat FIFA Tanzania yang berada jauh di atas Indonesia, skuad Garuda dinilai beruntung akan mendapat laga uji coba berkualitas. Khususnya dalam mempersiapkan tim untuk menutup momentum sempurna di dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski hanya sedikit orang yang mengetahuinya, Tanzania memiliki peringkat FIFA yang impresif, peringkat 119 dunia, sedangkan Indonesia hanya peringkat 134, tulis The Tao 247 lagi. Disetting menjadi laga persahabatan berkualitas yang membantu pelatih Shin Tae-yong dan timnya melaju dengan momentum paling sempurna sebelum dua pertandingan terakhir, imbuh mereka. The Tao 247, VN menyadari peluang besar Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah dua kali mempecundangi Vietnam. Timnas Indonesia saat ini mengoleksi 7 poin, unggul 4 angka atas Vietnam dan 6 angka atas Filipina di klasemen grup F. Potensi poin bertambah cukup besar mengingat dua laga sisa kualifikasi babak ini digelar di kandang Timnas Indonesia, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Irak pada 6 Juni 2024. 5 hari berselang, 11 Juni 2024, giliran menjamu Filipina di SUGBK, skuad Garuda hanya butuh satu kemenangan untuk lolos ke putaran ketiga. Indonesia berpeluang menemani Irak yang sudah dipastikan lolos dan meninggalkan Vietnam yang dipaksa meratapi kenyataan pahit di tahun ini. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan ditampilkan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia dalam dua agenda tersebut. Apakah Timnas Indonesia akan dapat poin FIFA jika kalahkan Tanzania? Ini penjelasannya. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, menyatakan Timnas Indonesia tidak akan dapat poin jika menang atas Timnas Tanzania karena tidak masuk agenda FIFA. Jadi, itu merupakan pertandingan uji coba biasa. Sumarji mengatakan laga uji coba itu sebagai persiapan akhir Timnas Indonesia untuk mengarungi lanjutan fase grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, laga itu untuk membangun kekuatan tim saja. Enggak masuk poin FIFA, kata Sumarji dalam keterangannya. Pria berkacamata itu menegaskan laga uji coba tersebut harus dimaksimalkan oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Hal itu agar Timnas Indonesia dapat tampil maksimal dalam dua ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu hanya untuk uji coba persiapan melawan Irak dan Filipina, tukas Sumarji. CEO Bayangkara FC tersebut mengatakan laga uji coba itu memang permintaan dari Shin. Jadi, pihaknya berusaha memfasilitasi hal tersebut demi kepentingan Timnas Indonesia. Ya, jadikan kami sesuai permintaan Coach Shin sebelum tanggal 6 dan 11 Juni, itu ada uji coba. Makanya akhirnya BTN carikan lawan tanding, tandasnya. Inilah rincian harga tiket berbagai kategori untuk laga Timnas Indonesia versus Tanzania.
Berdasarkan pantauan di laman resmi penjualan tiket, hanya ada 2 kategori tiket yang dijual oleh PSSI. 2 kategori yang dimaksud adalah Garuda East dan Garuda West. PSSI mematok harga sebesar Rp250.000 untuk kedua kategori. Harga tiket tersebut kurang lebih sama dengan harga tiket termurah untuk 2 laga timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara harga termahal tiket 2 laga timnas Indonesia dipatok di angka Rp1.250.000. Laga timnas Indonesia versus Tanzania jadi bagian dari persiapan Shin Tae-yong sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes dan gerbong naturalisasi susulan yang berpeluang membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah menetapkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun kabarnya, arsitek asal Korea Selatan itu menyediakan slot lagi untuk 2 pemain. Inilah 3 pemain naturalisasi yang bisa menyusul bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain pertama, Martin Paes. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada akhir April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu belum bisa membela timnas Indonesia. PSSI masih harus memproses perpindahan Federasi Martin Paes dari Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke FIFA. Tetapi, prosesnya tidak semudah yang dibayangkan. Konon, PSSI sedang membawa kasus Martin Paes ke Pengadilan Arbitrasi Olahraga alias CAS. Sebab, penjaga gawang berusia 26 tahun itu pernah membela timnas Belanda level usia. Martin Paes telah membukukan 13 penampilan untuk FC Dallas di musim ini. Dari jumlah itu, mantan kiper FC Utrecht tersebut kebobolan 17 kali dan mencatatkan 3 clean sheet. Pemain kedua, Kelvin Verdonk. Kelvin Verdonk masih menjalani proses naturalisasi. Pengajuan perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia kabarnya telah masuk pembahasan DPR RI. Namun, naturalisasi Kelvin Verdonk harus berlomba dengan waktu. PSSI tinggal mempunyai waktu 2 pekan untuk meresmikan perpindahan kewarganegaraan dan peralihan federasi. Kelvin Verdonk bakal menambah dalam persaingan wingback kiri timnas Indonesia yang sebelumnya telah memiliki Pratama Arhan, Nathan Choyaon, hingga Shane Patinama. Kelvin Verdonk adalah pemain utama untuk NEC Nijmegen di Eredivisie 2023 2024. Pesepak bola berusia 27 tahun itu merangkum 33 penampilan dengan 2 gol, 2 assist, dan 2 kartu kuning. Pemain ketiga, Jens Raven. Jens Raven berstatus pemain Dordrecht U21 di Liga Belanda U21. Keturunan Yogyakarta, penyerang berusia 18 tahun itu mencetak 6 gol dalam 19 penampilan di musim ini. Sebenarnya, Jens Raven diproyeksikan untuk membela timnas U20, alih-alih timnas Indonesia, yang mempunyai ambisi besar dengan lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chili. Sama seperti Kelvin Verdonk, Jens Raven juga masih dalam tahap naturalisasi. Perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda menjadi WNI sedang dibahas di DPR. Inilah respons Jordi Amat setelah kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jordi Amat, buka suara seusai namanya dipastikan masuk dalam pemanggilan skuad untuk melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 22 pemain terbaik. Salah satunya Jordi Amat yang masuk dalam daftar pemain yang dipanggil membela tim Merah Putih. Pengumuman pemanggilan pemain ini telah dikeluarkan PSSI sejak 16 Mei lalu. Namun, Jordi Amat baru buka suara terkait pemanggilan ini. Bek timnas Indonesia itu merasa senang karena bisa kembali dipanggil ke skuad Garuda. Hal ini karena sebelumnya Jordi Amat sempat absen memperkuat tim. Jordi Amat terpaksa absen membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu saat skuad Garuda melawan Vietnam karena cedera. Pemain berusia 32 tahun tersebut saat itu masih dalam proses pemulihan cedera sehingga harus absen pada 2 laga melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Untuk itu, bek Johor Darul Takzim tersebut merasa senang karena sekarang bisa kembali memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan Jordi melalui akun Instagram pribadinya. Garuda memanggil, Amat senang, tulis Jordi Amat. Kehadiran Jordi Amat akan menambah kokohnya lini belakang tim asuhan Shin Tae-yong. Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, tim Merah Putih juga dijadwalkan akan menjalani laga uji coba. Jordi Amat dan kawan-kawan dijadwalkan akan menjalani laga persahabatan melawan tim asal Afrika, Tanzania. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Tanzania di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada 2 Juni 2024. Laga uji coba ini digelar tentu saja sebagai persiapan timnas Indonesia menghadapi Irak dan Filipina.
Tim Merah Putih tentu ingin bisa meraih hasil maksimal dalam dua laga tersebut. Pasalnya, pada leg pertama melawan Irak serta Filipina, tim asuhan Shin Tae-yong meraih hasil kurang memuaskan. Timnas Indonesia dihajar Irak 1-5 pada November lalu. Kemudian mereka juga hanya mampu menahan imbang Filipina 1-1 pada pertemuan pertama. Untuk itu, pada leg kedua saat bermain di kandang sendiri, tentu saja Timnas Indonesia ingin meraih hasil terbaik. Apalagi, saat ini Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk mengunci tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi runner-up grup F dengan mengemas 7 poin. Apabila mampu meraih satu kali kemenangan saja melawan Irak atau Filipina, mereka dipastikan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan lolos otomatis ke Piala Asia 2027. Pasalnya, apabila mereka bisa meraih satu kemenangan lagi, skuad Garuda tak akan tergusur dari Vietnam yang menempati posisi ketiga dengan mengemas 3 poin. Timnas Indonesia U20 gelar latihan di Markas Como 1907, Mirwan Suarso ungkap fasilitas yang disiapkan. Timnas Indonesia U20 akan menggelar latihan selama 8 hari di markas klub Italia, yakni Como. Perwakilan pemilik Como, Mirwan Suarso, pun mengungkap fasilitas yang disiapkan pihaknya untuk Timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 sedang mengadakan pemusatan latihan, TC, untuk menatap Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Namun sebelum itu, mereka akan mengikuti turnamen bernama Toulon Cup yang digelar di Prancis pada 3 hingga 16 Juni 2024. Dalam turnamen itu, tim besutan Indra Syafri tersebut tergabung bersama Ukraina, Italia, Jepang, dan Panama di grup B Toulon Cup 2024. Guna mempersiapkan hal itu, Indra Syafri akan membawa timnya berlatih di Italia. Di sana, Garuda Muda akan menyempatkan latihan selama 8 hari dari 23 hingga 31 Mei 2024. Mereka akan menggunakan fasilitas Como yang merupakan klub milik pengusaha kawakan Indonesia, keluarga Hartono. Mirwan memastikan fasilitas Como untuk Timnas Indonesia U20 sudah siap. Pasalnya, para pemain serta staf kepelatihan klub berjuluk Ilariani itu sudah memasuki jadwal libur. Alhasil, berbagai fasilitas bisa digunakan untuk keperluan Garuda Muda. Itu kemarin kan Pak Erik Thohir minta tolong sama kita apakah bisa lapangan atau fasilitas digunakan, karena tim kita sudah kosong jadwal dan sudah libur semuanya, maka fasilitas itu bisa kita berikan, tutur Mirwan dalam wawancara eksklusif dengan sejumlah media. Lebih lanjut, Mirwan mengatakan Como juga menyediakan staff maintenance dan restoran demi melayani kebutuhan Timnas Indonesia U20. Namun sayang, Mirwan berterus terang Como tidak bisa menjadi lawan uji tanding karena tidak mempunyai tim U20. Yang kita tahan tidak boleh libur dulu berarti staff maintenance sama staff restoran, Como, supaya mereka, Timnas Indonesia U20, selain berlatih, ada yang bersih-bersih dan jaga lapangan, dan juga memberi mereka makan. Itu yang bisa kita lakukan, kata Mirwan. Kalau tim kita sendiri sudah akan libur semua. Kalau di Italia kan tidak ada tim U20, jadi hanya ada Juventus, Atalanta, dan AC Milan yang akan berkompetisi di U23, lanjutnya. Lainnya kita tidak punya. Biasanya setelah U19 dipinjamkan ke klub lain yang berlaga di seri B atau C, jadi kita tidak bisa bantu di situ, lawan uji tanding, jelas Mirwan. Lawan menurunkan tim U21 dan U23, mengapa PSSI menurunkan Timnas Indonesia U20 di Maurice Revello Tournament 2024? Timnas Indonesia U20 akan mengikuti Maurice Revello Tournament. Ajang itu akan digelar di Prancis mulai 3 Juni mendatang. Menariknya, PSSI menurunkan Timnas Indonesia U20 pada Maurice Revello Tournament tahun ini. Padahal lawan Garuda Nusantara di fase grup menurunkan tim yang lebih senior. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri tak mempermasalahkan hal itu. Pelatih asal Sumatera Barat itu justru senang timnya bisa mendapatkan uji coba yang berkualitas di ajang yang dikenal dengan sebutan turnamen Toulon itu. Kami semua senang karena dapat uji coba dengan baik. Walaupun yang kami lawan tim U22 dan U23 yang kelahiran 2001, dari 3 keikutsertaan kami di Toulon kami selalu membawa pemain U19 dan U20. Jadi yang kami bawa kelahiran 2005 dan 2006, kata Indra. Aturan yang unik. Maurice Revello Tournament adalah turnamen untuk tim usia muda. Namun, tidak ada batasan satu usia khusus pada ajang yang dahulu bernama Toulon ini. Tim dari U17 hingga U23 bisa ikut serta di Maurice Revello Tournament. Misalnya yang terjadi pada edisi 2024. PSSI mengirim Timnas Indonesia U20.
Tim asuhan Indra Syafri akan bersaing di grup B dengan Timnas Ukraina U23, Timnas Jepang U21, Timnas Italia U20, dan Timnas Panama U21. Tak incar prestasi. Lebih lanjut, Indra Syafri menjelaskan Maurice Revello Turnamen 2024 hanya dijadikan sebagai ajang uji coba para pemain Timnas Indonesia U20. Juga sebagai ajang seleksi untuk menatap turnamen resmi yang lebih bergengsi. Timnas Indonesia U20 pun tak mengincar prestasi khusus di Maurice Revello Turnamen 2024. Hal itu sudah disepakati dengan PSSI. Kami turunkan pemain Timnas Indonesia U20 sesuai komitmen kami dengan PSSI. Kami jadikan ini ajang uji coba untuk Timnas U20, jelas Indra Syafri. Inilah skuad Timnas Indonesia U20 untuk TC Como dan Maurice Revello 2024.